masuk pada proses persidangannya. Ya, proses persidangan ini akan kita mulai nanti di praktek ini dari mulai dibacakannya tata tertib itu. Jadi nanti dibacakan sebelum proses persidangan. Ini posisinya belum ada siapapun di ruangan ini. Ya. Jadi ruangan ini kosong. Nanti dibacakan tata tertibnya. Yang ada hanyalah peserta yang menyaksikan proses persidangan. Nanti dibacakan tata tertib persidangan. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian nanti panitera masuk lebih dulu, ya, panitera masuk lebih dulu, kemudian panitera nanti mempersilakan kepada para pihak, dimulai dari mempersilakan majelis hakim, ya, nanti majelis hakim untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, setelah majelis hakim itu masuk dalam ruangan, barulah kemudian nanti ini sudah hadir duluan nih, ya, penggugat maupun tergugatnya sudah hadir duluan, nanti dibacakan oleh panitera yaitu majelis hakim masuk. Jadi pada saat majelis hakim nanti itu masuk, semua kita peserta maupun pihak penggugat dan tergugat itu berdiri, ya. Nanti panitera yang sampaikan itu. Ya. Nah, baru kemudian kita masuk pada sidang pertama. Nah, sidang pertama itu pembacaan gugatan. Tapi sebelum pembacaan gugatan itu dipastikan dulu apakah para pihak yang hadir ini betul-betul, apakah yang hadir dalam proses persidangan ini pihak penggugat langsung atau pihak tergugat langsung, apakah mereka sendiri atau mereka dikuasakan mewakili oleh kuasa hukum. Jadi pihak penggugat itu bisa hadir langsung bersama dengan kuasa hukumnya, begitu dengan pihak tergugat. Nah, setelah itu diperiksa semua berkasnya, terutama adalah surat kuasa di awal ini. Kalau misalnya pihak penggugat itu memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka majelis hakim mengecek dulu, pastikan dulu surat kuasanya itu benar enggak itu. Itu mulai dari nanti diperiksa surat kuasanya, kemudian izin prakteknya ada enggak, itu dipastikan oleh majelis hakim. Dua-duanya diperiksa, kuasa hukum penggugatnya maupun kuasa hukum dari tergugatnya. Nah, setelah itu baru kemudian pembacaan surat gugatan. Dalam surat gugatan yang akan disampaikan oleh pihak penggugat ini, ya, apakah akan disampaikan, apakah akan dibacakan atau tidak dibacakan, itu nanti ditanyakan. Mungkin nanti saya kasih contoh dulu ya. Saya menjadi ketua majelis hakimnya ya. Ya, apakah pihak penggugat akan membacakan atau dianggap dibacakan? Kalau dianggap dibacakan, artinya dia tidak perlu membaca surat gugatannya karena sudah dianggap dibacakan. Atau bisa juga pihak penggugat itu menyampaikan pokok-pokoknya saja dari gugatan yang diajukan. Nah, setelah gugatan itu diajukan, itu sidang pertama, ya, pembacaan surat gugatan ini majelis hakim terutama. Setelah proses persidangan pertama tadi, baru kemudian nanti lanjut ke proses persidangan kedua atau proses persidangan berikutnya, itu dengan jawaban dari pihak tergugat. Nah, itu jawaban pihak tergugat bisa masuk sekaligus mengajukan eksepsi dari pihak tergugat. Nah,
Setelah itu apakah akan dijawab langsung atau tidak langsung pada hari itu juga silakan ditanyakan kepada pihak dari penggugat, ya apakah akan dilanjutkan negatif ya tidak pada saat itu atau pada sidang berikutnya. Nah, sidang berikutnya yang ketiga nanti penyampaian resmi dari pihak penggugat dan berikutnya publik dari pihak penggugat. Sudah pada kali sudah. Sidang kelima baru masuk ke proses nanti pembuktian, masuk ke pembuktian itu mulai dari surat pembuktian surat dari pihak penggugat, baru kemudian sidang berikutnya ke-6 berarti ya itu pembuktian dari pihak tergugat, surat masih dalam bukti surat. Sidang selanjutnya ke-7 itu pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi siapa saksi yang akan dihadirkan oleh pihak dari penggugat itu ada berapa banyak dan pastikan juga identitas dari para saksi. Nah, pada saat pemeriksaan saksi itu dilengkapi juga dengan identitas atau fotokopi KTP. KTP-nya itu biasanya dibawa langsung saksi-saksi diminta untuk bawa KTP, nanti itu diperiksa benar tidak saksi yang akan diajukan oleh pihak penggugat. Dan begitu pun dengan sidang selanjutnya itu pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Itu sudah ada 8 kali sidang, 8 kali sidang menyangkut pembuktian. Nah, setelah itu apakah memang ada keterangan ahli atau apa pada saat pemeriksaan saksi itu juga termasuk ahli, ada enggak? Ada enggak dari pihak penggugat, ada enggak dari pihak penggugat? Jadi di sidang pemeriksaan saksi itu bisa juga menghadirkan saksi ahli baik dari pihak penggugat maupun pihak bebas. Sidang ke-9 itu sudah kesimpulan dari seluruh keterangan dari para pihak ya, dari pihak penggugat dan terakhir kesimpulan dan sidang selanjutnya itu berkaitan dengan kalau semuanya berjalan sesuai dengan agenda persidangan, meskipun dalam prakteknya itu kadang-kadang bisa juga lebih dari 12 kali. Biasanya ada penundaan sidang karena majelis hakimnya tidak lengkap atau penundaan sidang karena pihak penggugat tidak hadir atau dari pihak tergugatnya yang tidak atau itu dalam prakteknya gitu ya. Kalau normalnya saja maka sekitar 10 sampai 12 kali kita melakukan proses. Nah, sekarang kita coba lagi tes itu ya, karena materinya mungkin belum disiapkan dengan matang. Sekarang coba kita belajar dulu. Silakan di luar dulu, semua yang ada di luar ya, yang ada di luar ya, majelis hakim, kemudian juga pihak luar dulu, pihak tergugat maupun pihak tergugat. Oke, majelis hakim duduk, kita lagi duduk. Ya sudah, duduk. Jadi nyanyi lagu itu. Sidang perkara nomor minta bantu pegang bentar aja. Kita sama-sama mulai. Palingnya dipegang ya, buka. Sidang perkara nomor sekian segera kita
akan sama-sama mulai. Sidang, nah yang penting itu harus disebutkan sidang dinyatakan terbuka dan oleh hakim anggota. Itu bisa dibagi peran-perannya. Nah, silakan ya, makanya pastikan siapa yang saya bilang dari awal, pastikan siapa majelis hakim dari masing-masing kelompok itu. Nah, bagaimana majelis hakim bisa memahami soal prosedur, tahapan-tahapan dari proses persidangan. Bagaimana suasana persidangan ini berjalan aman, damai, dan bisa untuk mengungkap kebenaran. Jadi bagaimana proses ini semuanya dikendalikan oleh majelis hakim. Nah, terutama adalah ketua majelis hakim. Nah, untuk itu majelis hakim ketua juga perlu membagi peran ke anggotanya. Anggota dari 3 orang ini. Misalnya pada sidang pembukaan, mungkin yang mengkoordinir proses seluruhnya adalah kedua. Tapi bisa saja ketua hanya membuka proses persidangannya, kemudian dilanjutkan oleh hakim anggota. Itu bisa dibagi peran-perannya. Nah, silakan ya, makanya pastikan siapa yang saya bilang dari awal, pastikan siapa majelis hakim dari masing-masing kelompok itu. Nah, begitupun dengan yang ditunjuk sebagai advokatnya. Pahami tugas-tugas sebagai advokatnya. Bahwa seorang advokat penggugat tentu saja dia harus membela kepentingan hukum dari pihak penggugat. Begitupun dari pihak tergugat, membela kepentingan hukum dari pihak tergugat sesuai dengan kuasa yang diberikan. Nah, karena proses persidangan ini tentu adalah peradilan semu yang saya akan lebih banyak nanti nilai dari sini. Ini mungkin hampir 50% bobotnya dari sini. Bahkan kalau mungkin bisa jadi lebih dari 50%. Karena prakteknya dari sini. Walaupun ada ujian akhir yang harus tertulis, mungkin saya akan berbeda nilai bobotnya. Karena kalau yang tertulis itu kalau mata kuliah praktek tidak bisa menggaransi. Praktek ya mestinya skillnya adalah praktek. Jadi ini paling tinggi nilainya lah dari sekian banyak proses. Nah, termasuk UTS kita nggak pakai UTS tertulis, tapi kalau disetujui minggu depan itu saya mau ambil nilai ini sebagai nilai UTS praktek ini. Jadi UTS maupun U1-nya ya dari sini gitu. Kenapa dari sini? Karena semuanya itu begitu. Nanti kan ada buat surat kuasa, ya. Dibuatkan surat kuasanya dulu. Kalau berarti kan tugasnya dari tim lawyer ya, untuk menyiapkan surat kuasa. Contoh surat kuasa itu sudah ada. Saya sudah kasih contoh surat kuasanya. Jadi minggu depan setiap kelompok ini sudah menyiapkan surat kuasa. Surat kuasanya disiapin masing-masing. Ya. Ini disiapkan masing-masing surat kuasanya. Termasuk juga surat gugatannya. Dibuatkan saja surat gugatannya, contohnya sudah ada. Ya, contohnya sudah ada. Nanti simulasi sendiri sudah di kelompoknya. Buat simulasi sendiri, buat klarifikasi sendiri di masing-masing kelompok, biar minggu depan itu kita sudah tidak lagi klarifikasi langsung. Jadi anggap sudah besok itu praktek itu ya betul-betul Anda sedang menjalankan satu proses persidangan resmi. Bukan lagi ya ini memang peradilan semu, tapi kita anggap ini sebagai peradilan resmi. Karena seperti inilah unsur peradilan. Dan nanti akan paham sendiri soal bagaimana
tugas-tugas hakim, bagaimana tugas-tugas dari seorang lawyer, dan memahami juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Nah, begitupun dengan yang ditunjuk sebagai advokatnya, pahami tugas-tugas sebagai advokatnya, bahwa seorang advokat penggugat tentu saja dia harus membela kepentingan hukum dari pihak penggugat. Begitupun dari pihak tergugat, membela kepentingan hukum dari pihak tergugat sesuai dengan kuasa yang diberikan. Nah, karena proses persidangan ini tentu adalah ini peradilan semu yang saya akan lebih banyak nanti nilai dari sini. Ini mungkin nanti 50% bobotnya dari sini. Bahkan kalau mungkin bisa jadi lebih dari 50%. Karena prakteknya dari sini. Walaupun ada ujian akhir yang harus tertulis, mungkin saya akan berbeda nilai bobotnya. Karena kalau yang tertulis itu kalau mata kuliah praktek tidak bisa menggaransi. Praktek ya mestinya skillnya adalah praktek. Jadi ini paling tinggi nilainya lah dari sekian banyak proses. Nah, termasuk UTS kita nggak pakai UTS tertulis, tapi kalau disetujui minggu depan itu saya mau ambil nilai ini sebagai nilai UTS praktek ini. Jadi UTS maupun U1-nya ya dari sini gitu. Kenapa dari sini? Karena semuanya itu begitu. Nanti kan ada buat surat kuasa, ya. Dibuatkan surat kuasanya dulu. Kalau berarti kan tugasnya dari tim gladi resik akhirnya hanya sebatas gladi resik untuk proses persidangannya, prosedur. Kalau siap hari ini sebenarnya pasti akan ada proses persidangan yang berbeda. Hasilnya pasti akan lebih baik. Tapi yang nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Yang penting kita hari ini paham prosedurnya. Tapi terdengar ada di sini kan, tapi grogi. Semua orang. Saya pun kalau Kenapa yang boleh? mungkin apalagi mungkin itu sudah ya. Jadi seorang pengacara pun atau seorang hakim pun kalau dia duduknya di sini ini akan berbeda. Rasanya secara psikologi. Betul. Ya, saya tidak tahu tetapi seperti itu dalam persidangan. Anda boleh hebat, bisa orasi, bisa pimpin aksi 2000-3000 masa di luar, cara berkuat-kuat, tapi ketika di sini Vakum. tidak jamin Anda bisa berorasi seperti yang ya, begitu pun dengan ini. Jadi ini kemampuan mental, pengetahuan, bisa dan sebagainya. Ada mau. Saya bingung. Saya mau tanya apa? Itu berarti saya memberikan jawaban. Nah, itu perlu ada simulasi. Oke. Hari ini saya harapannya ya hari ini kalau dari yang ikut dalam praktek yang menjadi hakim, menjadi advokat dan seterusnya, apa sih kendalanya yang dialami hari ini? Hakim itu apa? Ya. Pertama kali ya, nggak pernah ada praktek sebelumnya. Oh, dulu pernah. Ya. Kemarin udah. Bu Rena kemarin Pak. Udah kita tapi praktek pidana. Bukan ya. Ya, kalau maksudnya kalau sudah praktek pidana sebenarnya maksudnya hampir sama semuanya. Sama sih Pak. Cuma sebagian. Ya, begini, saya sengaja hanya membuat gambaran umum case-nya.
saya tidak membuat skenario ABCD itu biar kalian bisa berdinamika, dia membuat ide sendiri, karya sendiri, gitulah. Dengan kasus seperti ini yang saya kasih seperti ini, bagaimana kemudian bisa menyelesaikannya gitu. Nanti persoalan soal solusinya yang diberikan itu sudah benar atau tidak atau belum, itu nanti kita bahas bareng-bareng. Soal di mana letak kelemahan penggugat itu nanti kita kaji bareng-bareng. Tapi silakan dulu berkreasi gitu. Oh, menurut saya seperti ini model gugatannya. Oh, yang dari kelompok ini, yang dari pihak tergugat, saya memberikan tanggapan, jawaban atau eksepsinya seperti ini. Alamiah saja gitu proses itu. Nanti kita akan bahas secara bareng-bareng setelah praktek ini selesai. Kelemahannya kelompok A dan sisi gugatan itu apanya yang salah, jawabannya dari pihak tergugat apanya, itu nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi nggak usah kita khawatir, nggak usah kita takut atau bingung. Silakan adik-adik berkreasi sesuai dengan kasus itu. Saya mau melakukan pembelaannya seperti ini. Nah, jadi pihak penggugat dengan pihak tergugat ini harus, saya gugatannya kira-kira jawab seperti apa, itu harus benar sih, harus ketemu gitu. Ini gugatannya kasih ke dia, ya kasih ke sini gugatannya. Jadi dalam satu dua hari silakan buat gitu kasih dia, atau mau dikerjakan bareng-bareng juga bisa aja. Ayo kerjakan bareng. Skenario-nya begini. Jadi skenario-nya silakan dibuat. Kalau nanti minggu depan nggak bisa, ya terpaksa saya akan paksa buat itu. Tapi itu repot gitu kan. Betul. Lebih baik berkembang. Ya. Terus. Ini disiapkan masing-masing surat kuasanya, termasuk juga surat gugatannya. Dibuatkan saja surat gugatannya, contohnya sudah ada. Ya, contohnya sudah ada. Nanti simulasi sendiri sudah di kelompoknya. Buat simulasi sendiri, buat klarifikasi sendiri di masing-masing kelompok, biar minggu depan itu kita sudah tidak lagi klarifikasi langsung. Jadi anggap sudah besok itu praktek itu ya betul-betul adik-adik sedang menjalankan satu proses persidangan resmi. Bukan lagi ya ini memang peradilan sumur, tapi kita anggap ini sebagai peradilan resmi. Karena seperti inilah unsur peradilan. Dan nanti akan paham sendiri soal bagaimana tugas-tugas hakim, bagaimana tugas-tugas dari seorang lawyer, dan memahami juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Karena itu yang paling penting. Seluruh proses yang kita pelajari ini pada akhirnya itu kan seringkali penularannya adalah di pengadilan. Ketika ada mempelajari hukum perdata, hukum pidana, hukum ABCD, semuanya itu kan nanti ada hukum acaranya. Yang ujungnya adalah proses peradilan. Nah, kalau kita nggak pahami proses peradilannya, itu akan sia-sia apa yang kita peroleh gitu. Baik itu hukum materialnya maupun formilnya. Jadi paling tidak kita paham. Ya, paham semacam ini. Nah, karena persidangan besok itu 12 kali kita kali. Nah, karena persidangan besok itu 12 kali kita kali 12 kali, maka dibuat simulasi saja dulu masing-masing kelompok. Jadi tugasnya lawyer membuat surat kuasa yang dari baik lawyernya dari penggugat maupun lawyernya dari tergugat. Yang kedua, tugas kelompok ini adalah membuat gugatan. Ya, gugatannya dan yang tergugat membuat jawabannya dan semuanya seperti itu ya. Tapi proses
Karena itu tingkat adik semuanya harus koordinasi. Ini harus ketemu gitu. Ya kelompok satu kan karena berhadapan dengan kelompok dua, kelompok berhadapan dengan kelompok tiga dan sebagainya, maka harus ada koordinasi. Jadi ada saling berhubungan. Kalau satu mandek, maka mandek semua. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak boleh ada ego di sini. Ada kerjasama yang membiarkan. Jadi tidak boleh kita saling bantu kelompok enggak. Ini harus sama-sama. Jadi saya mau melihat juga soal kerjasamanya, kolaborasinya gimana. Nah, jadi saya kalau saya nggak ada lagi itu dalam praktek yang sekarang kita ngebu sama-sama. Justru disitulah apa pentingnya kerjasama. Ya, minggu depan nggak bisa ya terpaksa saya akan paksa buat itu. Tapi itu repot gitu kan. Betul. Lebih baik berkembang. Nah, terus sampailah nanti juga pada saksi-saksi. Silakan dipersiapkan juga saksi-saksi dan itu sekali lagi tetap harus ada koordinasi. Nah, soal itu silakan sajalah nanti kapan kalian bertemu, kapan mau diskusikan itu tergantung dari kesiapan. Nah, itu kalau tawaran dari sisi saya soal materinya. Nah, hari ini kita mungkin gladi resik akhirnya hanya sebatas gladi resik untuk proses persidangannya, prosedur. Kalau siap hari ini sebenarnya pasti akan ada proses persidangan yang berbeda, itulah hasilnya pasti akan lebih baik. Tapi yang nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Yang penting kita hari ini paham prosesnya ya. Tapi terdengar ada di sini kan, tapi grogi. Semua orang, saya pun kalau Kenapa yang boleh? mungkin apalagi mungkin itu sudah apa? ya, jadi seorang pengacara pun atau seorang hakim pun kalau dia duduknya di sini ini akan berbeda rasanya secara psikologi. Betul. Ya, saya tidak tahu tetapi seperti itu dalam persidangan. Anda boleh hebat, bisa orasi, bisa pimpin aksi 2.000-3.000 massa di luar, cara berkuat-kuat, tapi ketika di sini Vakum. tidak jamin Anda bisa berorasi seperti yang ya, begitu pun dengan ini. Jadi ini kemampuan mental, pengetahuan, dan sebagainya. Mau. Ya, mereka bingung. Saya mau tanya apa? Itu benar bisa memberikan jawaban. Nah, itu perlu ada simulasi. Oke. Hari ini saya harapannya ya sebenarnya tadi kita sudah masuk ke proses. Oke. Kuat berdiri. Nah, kemudian bagi saksi lalu kita dulu para pihak Waalaikumsalam. atau juga menghadirkan kuasa hukum. Ya, Nama apa ya? Nama apa ya? 6. Dasar nama apa? Kelas apa? Oh, kelas ini gabung Perdata sama HTN. Kalau sekarang sudah ini sudah siap gitu ya, silakan dipanggil dari pihak penggugatnya. Dari pihak penggugat Kamu HTN? Apa? yang penggugat ini. Oh, semester 8. Oh, Pokoknya ini juga. yang sebelah kanan Terus ke sini? ya, Ke sini? Mula. Oh. Gagal ya? Gagal. yang siapa
ini malu apa? Ini juga ini semester 15 nih. Iya, kayak nggak aku. Iya. Ngulang lagi. Atau juga jual beli oleh kuasa hukumnya, atau bisa jadi kan yang terlibat yang hadir, ya. Terus yang kuasa hukumnya juga hadir. Kalau bisa anggaplah hadir, ya, hadir yang silakan ditanya siapa. juga atau perwakilan dari oleh kuasa hukum. Anggaplah saya terlibat yang hadir. Ya yang mulia saya hadir sebagai penggal langsung, tapi saya memperkuasakan terhadap cara membuat